Ditambah lagi seorang wanita bernama Su Huan dan kedua pria ini, meski jumlah budak dewa yang mereka bawa tidak terlalu banyak, totalnya hanya ada beberapa lusin orang namun, kekuatan puluhan orang ini tidaklah lemah. Di antara selusin orang ada langkah ke-6 dan 2 langkah ke-5, serta beberapa puncak dewa pertempuran langkah pertama dan bintang 9, dari segi kekuatan jumlah ketiganya tidak lebih dari Liu Zong. Setelah Xiaoyan melihat sekeliling, dia tampak kecewa. Lihatlah kekuatan orang-orang ini kalau dipikir-pikir, kami biasanya berpelukan agar tetap hangat. Kontribusinya mungkin tidak sebesar yang diharapkan Xiaoyan. Hanya langkah kedua ditambah lagi kamu budak dewa yang tidak berguna, masih mencoba membuat kesalahan. Su Huan terus berbicara dengan dingin. Dua pria, satu bernama Su Deng seorang pria bernama Qi Yi, tak satu pun dari mereka yang sangat kuat. Hanya langkah ketiga yang sedikit lebih kuat dari Jongkook, dan wanita ini sebenarnya yang terkuat di antara mereka bertiga. Kekuatan telah mencapai langkah keempat namun, tampaknya pertarungan antar penganut Tao ini tidak lagi bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Tapi seorang budak dewa yang lebih kuat dari mereka. Di bawah kendali segel, para budak ilahi pada dasarnya tidak berani melawan. Karena selama tuan mereka punya pemikiran, bisa langsung terhapus bahkan kematian tuan mereka akan terkena dampaknya meski begitu, itu kejam, jika kita melihatnya dari sudut pandang dunia kuno yang abadi dan iblis, maka para penyusup ini seperti tikus, mereka hanya melindungi dunianya sendiri, dengan cara ini di bawah penindasan percetakan budak, orang-orang kuat dari dunia lain ini harus maju, dia memandang Zonggu dan yang lainnya dengan mata terbelalak. Saat ini, lebih dari selusin budak dewa dari Zonggu, hanya bisa gigit jari dan terus maju. Hanya saja tidak ada rasa takut di wajah puluhan budak dewa tersebut saat ini. Sebaliknya masing-masing mempunyai temperamen yang tinggi, melihat puluhan orang di depannya dengan mata dingin, Zonggu saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memecahkan kebuntuan ini. Apakah Anda mengandalkan Anda, sekelompok ikan dan udang busuk? Berhentilah merasa malu kata Su Deng sinis. Lalu dia mengangkat jarinya yang terkuat, langkah ke-6, adalah pria kuat yang tingginya 3 meter. Otot yang kuat lengkungan alis yang menonjol dia terlihat sangat galak, hanya dari penampilannya. Tinju terkepal matanya langsung tertuju pada orang yang menurutnya paling kuat di sini. Hal yang sama berlaku untuk Jin Dongming, di langkah ke-6 Jin Dongming memegang pisau hitam hal yang sama adalah langkah ke-6 tentu saja dia tidak takut terlebih lagi, ada pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Dia bahkan hanya perlu menghadapinya, satu-satunya hal yang membuat Jin Dongming tidak yakin, adalah Xiaoyan tidak tahu kapan dia akan mengambil tindakan, senior sudah membunuh Liu Zong beri saja mereka pelajaran. Saya pikir lebih baik tidak terlalu menonjolkan diri, jika itu menarik perhatian petinggi akan merepotkan jika kita diselidiki secara menyeluruh. Saat ini, Zonggu di kompas berbisik kepada Xiaoyan, berikan perintah, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berkata pada Zonggu, Zonggu langsung tercengang saat mendengar ini. Saya langsung bereaksi adapun 3 orang Su Huan, meski suaranya nyaring tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Sejak awal bahkan kini kedua belah pihak menemui jalan buntu, karena tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk mengambil tindakan terhadap Zonggu, lagi pula, untuk mereka Anda mungkin disalahkan karena membunuh Zonggu dia hanya ingin mencuri tahanan ilahi Zonggu, Su Huan dan kalian izinkan saya menasihati Anda, keluar sekarang jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam, Zonggu menjadi acuh tak acuh. Berteriak dengan suara rendah kepercayaan diri saya masih agak rendah. Tapi sepertinya orang-orang ini tidak melihat petunjuk apapun. Haha Zonggu, apakah kamu takut setengah mati? Semua orang mulai berbicara omong kosong, kami bahkan belum mulai mengatakan,
bahwa Anda dan saya sama-sama penganut Tao dari alam iblis Halloween. Beri kami 2 tahanan ilahi Anda, akan ada kesempatan lain bagi kita untuk bertemu di masa depan. Jika kamu tidak membayar, apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu, dari mana Anda mendapatkan budak dewa langkah ke-6? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kecuali langkah ke-6 ini, lihatlah sampahmu itu apakah ada yang berhasil. Su Deng dan Yi sama-sama mencibir sinis. Mereka hanya memperhatikan Jin Dongming di langkah ke-6 adapun Xiao Yan, dia tidak peduli. Xiao Yan maju selangkah berdiri di udara setelah bertemu, Xiao Yan, keduanya masih dipandang remeh, pria di anak tangga ke-6 bergumam keduanya malah mencibir. Haha apakah itu langkah ke-5? Berapa kamu seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menyelesaikannya, bukan? Su Deng melambai. Di saat yang sama, 3 orang di langkah ke-5 segera mendatangi Xiao Yan. Tampaknya tentara akan berperang melawan tentara melawan jenderal. Bagaimana Anda melihatnya? Semuanya lebih baik dilihat dari kekuatannya yang dangkal. Jongkook bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Jonggu tidakkah kamu akan menangis jika kamu tidak masuk ke peti mati? Su Huan berbicara lagi, ayo lakukan. Zonggu menatap Su Huan dengan dingin. Sebaliknya, dialah yang pertama berbicara, pengadilan kematian. Su Deng dan Yi berteriak dengan marah. Begitu Zonggu selesai berbicara, Xiao Yan menginjak telapak kakinya, mereka bertiga hanya merasakan ada kilatan petir di depan mata mereka. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya ketika itu muncul melintas tepat di depan wanita Su Huan. Sebuah pukulan tiba-tiba meledak ekspresi Su Huan berubah drastis sambil berteriak. Tubuhnya melesat ke belakang dengan sangat cepat, tapi Xiao Yan lebih cepat. Ketika ketiga orang itu bereaksi pada langkah ke-5, sudah terlambat untuk meminta bantuan. Sebuah perisai cahaya muncul di depan Su Huan mencoba menahan pukulan Xiao Yan, tapi perisai cahayanya, sepertinya berada di bawah tangan Xiao Yan serapuh kertas, tiba-tiba kertas itu roboh dan pecah, bahkan jika Su Huan melindungi dadanya dengan tangannya, tinju Xiao Yan masih belum berhenti. Su Huan mengerang. Bentuk tubuh langsung tercermin seteguk darah muncrat sebelum langkah ketiga kelima tergesa-gesa. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terulur dia mencekik leher Su Huan dengan erat. Selama mereka berani mengambil tindakan, tubuhmu akan meledak menjadi abu dalam sekejap jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Xiao Yan meraih Su Huan dan berdiri di depannya. 3 langkah kelima langsung tidak berani bergerak. Jongkook, katakan padanya untuk melepaskannya, kamu mau mati. Wajah Su Deng dan Yi berubah drastis, buru-buru berteriak, dengarkan nada bicaramu sepertinya akulah yang diancam. Zonggu berkata dengan dingin, meskipun dia sangat terguncang, tapi aku tetap memaksa diriku untuk tenang. Berpura-pura menjadi bos, lepaskan Su Huan, biarkan ini diselesaikan. Su Deng dan Yi mengangkat tangan. Orang-orang mereka segera mundur, menyerah. Ambil apapun yang Anda katakan pergi begitu saja. Tidakkah kamu ingin tahu siapa tahanan dewa lainnya? Kata Zonggu dia mengeluarkan perintah Daozi di tangannya, nama Liu Zong tertulis jelas di sisi lain. Liu Zong, apakah Anda mencuri tahanan ilahi Liu Zong? Wajah kedua orang itu langsung menjadi pucat. Tidak Liu Zong lah yang merampokku sama seperti kamu menindas orang lain. Ingin mencuri tawanan ilahi saya, jadi konflik kecil pun terjadi, dia lemah dibunuh olehku. Zonggu segera mengoreksinya dan berkata, mendengar bahwa Liu Zong terbunuh, Su Deng dan Yi langsung tidak berani melakukan kesalahan. Bahkan cara dia memandang Zonggu telah berubah.